Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryananda Ajisai. Saya dari kelas 6E Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa tujuan dari public speaking. Nah, sebelumnya apa sih public speaking itu? Nah, jadi public speaking itu adalah kegiatan berbicara di depan halayak secara langsung. Jadi, public speaking itu merupakan kemampuan kita dalam menyampaikan informasi kepada halayak atau kepada banyak orang secara langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi pentingkah public speaking itu? Nah, manusia sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial pastinya butuh yang namanya berkomunikasi, butuh yang namanya berinteraksi. Salah satunya adalah dengan berbicara. Nah, kita perlu belajar public speaking karena setiap harinya pasti kita bertemu atau berhadapan dengan banyak orang. Kita akan berbicara dengan banyak orang dari berbagai tempat. Misalnya berbicara dengan orang-orang di kampus, di sekolah, di organisasi, di tempat kerja, dan di lain sebagainya. Dengan kita memahami public speaking, kita dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan jelas. Kita dapat menyampaikan pesan dengan benar, dan juga dengan kemampuan kita dalam public speaking, kita akan lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Kita akan lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, hal apa sih yang harus diperhatikan dalam public speaking? Jadi, yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu merupakan bagian awal dalam kegiatan public speaking. Misalnya, saat pembukaan kita bisa memperkenalkan diri kita di hadapan audiens. Nah, lalu yang selanjutnya adalah isi materi. Nah, saat kita melakukan kegiatan public speaking, sampaikan isi materi kita atau informasi kita itu secara lengkap, secara jelas, sistematika, dan juga informasi yang kita sampaikan itu jangan bertele-tele. Supaya apa? Supaya audiens dapat dengan mudah memahami pesan atau informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah kontak mata. Nah, usahakan ketika kita melakukan public speaking, lakukan kontak mata kita dengan audiens. Supaya apa? Supaya audiens itu merasa kita perhatikan gitu. Yang selanjutnya adalah teknik vokal. Nah, saat kita berbicara di depan umum, gunakanlah volume suara yang gak terlalu tinggi dan juga gak terlalu rendah. Nah, jadi yang pas gitu. Lalu ada selipkan humor. Kita bisa selipkan candaan-candaan. Supaya apa? Supaya suasana kita dengan audiens itu cair, tidak tegang gitu. Yang terakhir ada penutup. Nah, di penutup ini kita bisa memberi kesimpulan tentang apa yang sudah kita sampaikan supaya bisa meningkatkan daya ingat audiens tentang informasi atau pesan yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Lalu apa tujuan dari public speaking itu? Nah, jadi saat kita melakukan kegiatan public speaking, pasti ada tujuan tertentu yang ingin kita capai. Saat kita menjadi public speaker, kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ada tujuan tertentu yang ingin kita harapkan, yang ingin kita capai dalam proses public speaking yang kita lakukan. Nah, lalu tujuan seperti apa yang ingin dicapai dari public speaking itu? Yang pertama, menyampaikan informasi. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita ingin orang lain itu paham tentang apa? Paham tentang informasi atau pesan yang sudah kita sampaikan. Misalnya, contohnya, kita menyampaikan informasi atau kita menyampaikan pesan
tentang cara mencegah virus COVID-19. Nah, pastinya kita ingin audiens kita itu yang menerima pesan atau informasi dari kita itu paham tentang cara pencegahan virus COVID-19. Paham ternyata seperti ini gitu, cara mencegah COVID-19. Intinya audiens itu paham tentang apa yang sudah kita sampaikan. Lalu yang kedua ada meyakinkan orang lain. Jadi ketika kita berbicara, kita tidak sekedar hanya ingin orang lain itu paham gitu, tapi kita juga ingin orang lain itu yakin dengan apa yang sudah kita sampaikan. Misalnya ketika kita menyampaikan informasi mengenai pencegahan COVID-19, mungkin orang lain itu paham tentang hal itu, tetapi apakah mereka percaya dengan hal itu? Apakah mereka yakin dengan hal itu? Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Jadi aspek keyakinan ini merupakan aspek emosional ketika kita berbicara dengan halayak. Nah, kita sebagai public speaker yang baik tentunya nggak hanya mengandalkan informasi atau pengetahuan saja, tetapi juga harus ada aspek emosional yang kita libatkan kepada audiens atau kepada orang lain. Jadi semakin kita percaya diri saat menyampaikan informasi, semakin kita dekat dengan audiens, semakin kita connect dengan audiens, maka mereka juga akan semakin percaya atau semakin yakin dengan apa yang kita sampaikan. Lalu mempengaruhi orang lain agar bertindak seperti apa yang kita harapkan. Jadi kalau orang lain itu sudah paham tentang apa yang kita sampaikan, orang lain itu sudah yakin dengan apa yang kita sampaikan, maka yang terakhir adalah mereka pasti akan menerapkan apa yang sudah kita sampaikan. Mereka akan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu seperti apa tindakan yang kita harapkan itu? Contohnya misalnya ketika kita sudah menyampaikan informasi terkait hal-hal atau informasi tentang pencegahan virus COVID-19, nah orang itu akhirnya menerapkan cara-cara pencegahan COVID-19. Ketika orang itu sudah menerapkan tentang apa yang kita sampaikan, artinya kita sudah berhasil dalam mencapai tujuan dari public speaking yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.